Mendedikasikan diri lewat karya-karya yang ekspresif dan syarat kritik sosial, menempatkan Putu Wijaya sebagai sosok seniman dan budayawan yang dicintai masyarakat. Ya, karyanya yang kritis dan tajam mengupas masalah sosial, menyeratkan pelajaran tersendiri dari setiap buah pikirannya. Seperti apa sosok budayawan dan sastrawan asal Pulau Dewata ini? Berikut liputannya untuk Anda. Siapa yang tidak kenal dengan budayawan sekaligus sastrawan asal Bali Putu Wijaya? Selama perjalanan hidupnya, pria kelahiran 11 April 1944 ini mendedikasikan hidupnya untuk seni baik tulisan, lisan maupun lukisan. Di usia ke-70 tahun, Putu telah menerbitkan beberapa puluh novel, ratusan cerpen, artikel, esai, naskah drama, hingga skenario film dan sinetron. Kegemaran dan kontribusinya pada sastra telah menobatkannya sebagai seorang dramawan handal di tanah air ini. Tetap saja begitu. Ini bagus mereka, tetap saja berjalan dengan kepala terbalik, kepala di bawah, sehingga segalanya terbalik. Jadi sastra adalah usaha untuk menampilkan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan dari seseorang yang berbentuk ekspresi. Maka semua tulisan, semua pembicaraan lisan yang mengandung pemahaman tentang pikiran-pikiran dan tentang perasaan-perasaan itu adalah sastra buat saya. Dalam teater juga sebetulnya saya melukis, karena sejak tahun 91 teater kami itu teater seni rupa. Selama 10 tahun lebih kami selalu mementaskan dengan layar besar, dengan gambar-gambar, dengan musik tanpa dialog. Kalau aku menjadi pejabat, barangkali aku lebih jahat dari mereka. Bagi Putu Wijaya, segala sesuatu yang ada di sekelilingnya dapat dimanfaatkan secara kreatif menjadi sebuah komponen artistik. Putu juga berani menerol mental, berani mengkritisi apa yang diyakini ataupun pikiran-pikiran yang selama ini dianggap benar. Aku tidak mempunyai apa-apa. Wijaya itu dia mempunyai dua filosofi dasar yang kemudian membuahkan kreativitas. Pertama, itu dia tidak pernah neko-neko, dia tidak pernah macam-macam, dia berkarya bertolak dari yang ada. Apa yang ada di sekitarmu, itu akan dia manfaatkan secara kreatif untuk menjadi sebuah komponen artistik. Dana memang penting, tetapi tidak segala-galanya. Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sebenarnya sudah lebih dari 50 tahun bebas dari penjajahan ya. Tapi pada prakteknya, konkretnya sebetulnya banyak di antara kita hatinya itu masih terjajah. Terjajah oleh banyak hal. Kita sangat tergantung kepada banyak hal. Jadi tidak tergantung kepada dirinya sendiri, tidak tergantung kepada pikiran-pikiran dan perasaannya sendiri, tapi tergantung kepada satu image yang dibuat, yang dijadikan ukuran nilai, dan itu yang menjadi panutan mereka. Menjelang Lebaran tahun 2012, Putu divonis menderita stroke. Namun demikian, hambatan fisik tidak membatasi pikirannya tentang kreativitas berkesenian. Ternyata pendarahan itu bukan karena kolesterol, bukan karena tekanan darah tinggi, bukan karena yang lain-lain lah, tapi karena ada satu kutil bawaan seperti andeng-andeng itu yang ada di otak itu yang pecah katanya, sehingga darahnya mempengaruhi saraf, itu menyebabkan ada gejala stroke seperti itu. Tetapi secara pikiran sama sekali tidak. Secara kreativitas dia semakin
dia semakin mempunyai keinginan yang untuk berbuat ina itu gitu ya. Jadi dalam kerja pemikiran gitu, dalam kerja kreativitas itu sama sekali dia tidak terpengaruh dengan kondisi kesehatannya. Karya-karya Putu Wijaya juga dilirik oleh sastrawan mancanegara. Bahkan karya-karyanya sebagian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, Rusia, Inggris, Jepang, Cina maupun bahasa Thai. Semangat Putu Wijaya berkecimpung di bidang sastra ini menjadi sosok yang patut diwarisi oleh generasi yang akan datang.